Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Saputra. Di pagi yang indah ini, di hari yang baru ini, saya mengajak ayo kita merenungkan apa saja yang sudah kita lakukan sepanjang hidup kita. Pagi ini kita bisa bangun dengan baik, kita bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Seharusnya kita bersyukur bahwa semua ini karena kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Sebelum kita melanjutkan di dalam kontemplasi pagi hari ini, saya mengajak bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya. Jangan lupa juga aktifkan notifikasinya supaya ketika ada video-video yang terbaru atau saat saya sedang live seperti ini, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam hidup ini selalu berbicara ada hak dan ada kewajiban. Sering sekali kita hanya menuntut hak-hak kita saja, tetapi kita mengabaikan kewajiban kita. Ada juga di dalam kehidupan ini yang mereka merasa memiliki atau kita merasa ini hak saya loh, ini punya saya loh. Tetapi kita tidak menyadari atau tidak mengerti bahwa sesungguhnya itu bukan haknya. Lalu kita berjuang, kita berusaha semampu kita untuk merampas, mengambil apa yang bukan hak kita, walaupun mau dibuktikan dengan surat-surat secara hukum, secara legal itu bisa, tetapi secara yang tersirat, nah ini yang mengerikan. Jadi perlu kita ketahui Bapak Ibu Saudara, ada hal-hal yang tersurat dan ada hal-hal yang tersirat. Jadi kita harus mengerti. Seperti yang dikatakan begini, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepada kamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saya ulang ya, tadi dikatakan di ayat 43, Matius 5 ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ini hal yang biasa. Ini hal yang biasa Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kita mau menjadi orang yang benar, hidup yang benar, kita harus bisa mengerti. Jangan sampai justru kita malah berjuang, berusaha mengambil yang secara tersirat sesungguhnya bukan milik kita. Nah, disinilah kita harus bisa merasakan kemerdekaan yang sejati di dalam Tuhan, mempraktekkan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita. Jadi kasih bukan hanya kita ucapkan saja, tetapi seharusnya kita mempraktekkan. Bahkan dikatakan kepada orang yang hendak mengadukan engkau. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara, ada orang yang berusaha menuntut kita, berusaha mau mengadukan kita, mungkin membuat kita akhirnya dalam posisi yang sulit segala macam. Dikatakan kepada orang yang hendak mengadukan engkau, jadi mungkin ada musuhmu atau ada kompetitor kita, ada orang yang tidak suka dengan kita karena dia menginginkan apa yang menjadi hak kita. Dikatakan yang mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Ini bukan hal yang mudah. Orang yang mengadukan kita, mungkin ada orang yang mengadukan kita ke polisi, menginginkan apa yang milik kita. Dikatakan di sini mengingini bajumu, mengingini apa yang kita punya, apa yang kita pakai, apa yang menjadi hak kita. Ketika ada orang yang melakukan hal seperti ini, kan sering ya kita nggak terima.
Sering kita marah, sering kita kecewa, kita berusaha berjuang juga untuk menyerang balik. Tetapi apa yang dikatakan sesungguhnya yang harus kita lakukan. Bukan hanya baju kita saja, ini hak kita. Tetapi dikatakan serahkanlah juga jubahmu. Jadi serahkan juga hidup kita. Kalau orang itu mau menuntut kita, menjelek-jelekan kita, atau mungkin mau menuntut kita di pengadilan segala macam dengan mengambil hak kita, serahkanlah juga jubahmu. Oh, rugi dong kita. Ingat, yang tersurat hanya berlaku secara kasat mata. Tetapi yang tersirat itu akan berlaku kekal. Jadi hati-hati, karena sudah jelas dan banyak sekali contohnya begini. Di dalam keyakinan apapun, di dalam agama apapun, setiap keyakinan orang, ketika kita mengambil sejengkal tanah saja milik tetangga kita, itu bisa dipastikan hidup orang tersebut pasti tidak akan diberkati. Hidup orang tersebut pasti akan ada saja masalahnya, akan ada saja penderitaannya, akan ada saja pencobaan-pencobaannya. Karena memang sudah dikatakan kalau kita mengambil yang bukan hak kita, walaupun orang yang atau kita ngambil misalnya gini, kita mengambil tanah tetangga kita hanya sekedar misalnya sejengkal saja, dan kita berjuang membuat akal-akalan dengan surat ke pengadilan segala macam, surat ke BPN segala macam, bisa nggak? Bisa aja karena semua UUD. Apa tuh? Ujung-ujungnya duit. Bisa nggak kita lakukan? Bisa saja. Tetapi percayalah, banyak orang yang sudah melakukan hal-hal seperti ini, hidupnya tidak diberkati. Justru hidupnya malah berantakan, malah kacau. Jadi di sini saya mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, ayo kita harus berhati-hati. Terkadang kita tergiur dalam hal ini. Dikatakan juga, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam uang kepadamu. Kita harus belajar di sini. Ketika ada orang yang meminjam, bagaimana kita misalnya memberikan bantuan kepada dia dengan belas kasihan Tuhan. Dengan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Itu sudah biasa. Kita mengasihi orang terus kita membenci musuh kita. Tetapi firman Tuhan tidak mau seperti ini. Tuhan tidak mau kita membenci musuh kita, tapi kita harus belajar mengasihi. Jadi kalau ada orang yang menuntut kita, berusaha mengambil hak kita, belajarlah untuk mengasihi. Ini kuncinya. Inilah ilmu ikhlas. Bagaimana kita bisa ikhlas melepaskan semua yang kita miliki, semua yang dari dunia ini. Toh pada akhirnya akan kita tinggalkan. Jangan lupa. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi mereka yang menyerang kita, Bapak Ibu Saudara. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Nah, ini kuncinya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Itu udah biasa kan? Orang mengasihi kita, kita mengasihi dia, itu hal yang biasa. Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara, betul. Saya meyakini betul itu tidak mudah karena saya mengalami. Jadi ketika ada orang yang mungkin berusaha menuntut kita, berusaha menyerang kita, berusaha untuk mengambil apa yang menjadi hak kita. Secara hukum bisa diakal-akalin, bisa dibuat. Tetapi yang secara tersirat inilah. Justru kita harus belajar bagaimana melepaskan apa yang menjadi hak kita. Dikatakan kalau ada orang yang mengingini bajumu, berikanlah juga jubahmu. Luar biasa kan? Orang mengingini hak kita, berikanlah juga hidup kita. Dan kita memberikan itu memang sakit, betul sakit, tidak enak. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa? Ingat, pandanglah Bapa di surga. Ingat, umur hidup kita ini singkat. Kita tidak tahu. Jadi kita harus bisa mengisi hari-hari hidup kita dari sekarang ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita isi hari-hari hidup kita mulai saat ini dari detik demi detik. Bagaimana kita membersihkan hati kita di hadapan Tuhan.
Kalau kita tidak bisa melepaskan apa yang menjadi hak kita ini, maka kita pun tidak bisa melepaskan dari ikatan dunia ini. Pak, Bu, saudaraku sekalian, kalau kita yang menjadi pelaku merampas hak orang lain, percaya deh, hidup kita tidak akan diberkati. Pasti ada aja, dan saya sudah banyak melihat orang-orang seperti ini ketika dia mengambil yang secara tersirat bukan hak dia. Dia membuktikan dengan hukum, dia membuktikan dengan pengadilan, dia membuktikan dengan surat, apapun itu. Hal yang paling mudah biasanya tanah. Ketika dia berusaha untuk mengambilnya, ada saja keluarga itu. Pertama, dia tidak diberkati. Ekonominya hancur-hancuran. Kesehatannya pun tidak diberkati. Ini hal yang mengerikan. Ketahuilah ada bahaya di sini. Jadi kita janganlah mengingini apa yang bukan milik hak kita. Bahaya itu tetap mengincar kita sampai kapanpun Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bisa belajar melepaskan. Nah, karena kita menyadari bahwa hidup kita singkat di muka bumi ini, jadi kita harus belajar untuk melepaskan semua yang kita miliki di dunia ini, supaya ketika tiba waktunya di akhir hari hidup kita, kita bisa pergi dengan tenang, kita bisa pulang dengan senyuman, karena tidak kedapatan bercela. Pastikan Bapak Ibu Saudara juga mau dong hidupnya menjadi kesukaan, kesenangan. Dan ketika kita mau menjadi kesukaan dan kesenangan, kita harus berjuang, kita harus belajar bagaimana melepaskan semua yang kita miliki. Kalau seandainya gini, ada orang yang menyerang kita saat ini. Ada orang yang berusaha mungkin mau lewat kepolisian, lewat pengadilan, merampas apa yang jadi hak kita. Yang pertama ya, buat kita yang mungkin mau dirampas, belajarlah dengan ikhlas, rela, berikan. Firman Tuhan katakan, kalau ada orang yang mengingini bajumu, berikanlah jubah. Tadinya apa? Haknya baju doang. Tapi kita memberikan jubah berarti memberikan apa? Hidup kita. Ini luar biasa. Tidak mudah loh. Benar tidak mudah. Sakitnya luar biasa, tapi pasti bisa. Pasti bisa. Kalau saya bisa, Bapak Ibu Saudara pasti bisa. Ingat, kita harus bisa melepaskan apa yang kita punya. Apa yang secara tersirat itu milik kita. Walaupun secara tersurat bukan milik kita, tapi secara tersirat milik kita. Itu akan membawa dampak yang dahsyat. Jangan sampai kita terjebak. Jadi kita harus bisa. Dan firman Tuhan katakan di sini jelas. Jadi kita harus bisa, yang pertama rela lepaskan. Yang kedua, jangan benci orang yang menyerang kita. Kalau orang itu menyerang kita, merampas kita, ya sudah. Toh kenapa? Pada akhirnya kita akan tinggalkan nggak? Pada akhirnya kita akan tinggalkan juga kan? Pada akhirnya kita juga tidak mendapatkannya, tidak menikmatinya juga. Kenapa? Kalau kita tinggal mati, emangnya dibawa rumah kita? Dibawa apartemen kita? Dibawa mobil kita yang keren? Dibawa emas batangan kita? Deposito kita? Enggak kan? Tapi yang dibawa adalah bagaimana hati kita. Adakah kita melakukan kebenaran? Adakah kasih dalam hidup kita? Ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika ada orang yang mungkin menyerang kita, menuntut kita, tadi ingat, lepaskanlah hak kita. Berikanlah dengan kasih hidup kita. Lalu jangan lupa ya, bahwa ketika hal ini terjadi dan kita bisa melepaskan semuanya, kita bersih hatinya, kita tulus, kita suci, kita kudus. Dan bagi kita mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara punya sengketa dengan orang lain dan berusaha untuk merampas yang menurut kita ini hak kita, kita bisa dapat loh dengan surat-surat, bisa. Tetapi jangan lupa ada yang tersirat. Ingat tadi ada orang yang mengambil tanah sejengkal saja. Saya sudah menyaksikan beberapa orang-orang tetangga yang seperti ini mengambil sejengkal saja tanah milik orang lain gitu loh. Apalagi sampai 1 meter. Ketika berusaha untuk seperti itu, maka ingat, maka hidupnya tidak akan diberkati. Hidupnya pasti akan sakit-sakitan. Biasanya keluarganya, anak keturunannya akan mengalami masalah. Ini mengerikan. Iblis, setan menjebak kita dengan berbagai cara. Merasa bahwa ini hak kita, tetapi ternyata bukan. Bagi kita yang berusaha untuk dirampas, belajarlah dengan ikhlas. Tetapi janganlah kita merampas hak orang lain. Hati-hati, setan, iblis, kuasa kegelapan menjebak kita melalui otak kita. Untuk merasa bahwa ini hak kita, ini saya yang punya, ini harusnya memang hak kita. Ya, oke. Tetapi jangan lupa, iblis, setan berusaha menjebak kita. Jadi kegelapan berada di belakang kita, berusaha untuk mengambil,
berusaha untuk menguasai hidup kita, berusaha untuk menyeret kita supaya kita keluar dari hadirat Tuhan. Sungguh mengerikan Bapak Ibu Saudara. Di akhir zaman seperti ini, setan, iblis selalu membayang-bayangi manusia. Dan dia siap menerkam siapapun yang tidak berjaga-jaga dan tidak berawas-awas. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, ayo kita bersihkan hati kita dengan tulus, dengan kudus, dengan benar. Sakit Pak, betul sakit memang, tapi pasti bisa. Berjuang, kita memperkenankan di hadapan Tuhan. Bukan ketika kita mengembuskan nafas terakhir, kita mati, justru kita menikmati apa yang seharusnya kita nikmati. Kalau di bumi kita tidak bisa menikmati kebahagiaan, percayalah ada kebahagiaan kekal yang selama-lamanya menanti kita di surga yang kekal. Mari Bapak Ibu Saudara, kita jaga hidup kita transformasi cara berpikir kita hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Sampai tiba waktunya kita pulang dan kita nanti berkumpul di sana, di tempat yang Tuhan janjikan, di surga yang kekal, di langit yang baru dan bumi yang baru. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati, ayo berkati saudara-saudara kita dengan share video ini, bagikan kepada mereka supaya mereka pun juga diberkati dan sadar jangan sampai melakukan kesalahan. Ada bahaya mengintai. Ingat itu, ada bahaya mengintai. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali, ayolah dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, dan aktifkan notifikasi semuanya. Tuhan memberkati. Salam transformasi.